Guys, kalau dunia favorit kamu pencinta hitungan, dengan ilmu pengetahuan yang dinamis dan jurusan yang mengarah kepada praktikal, kamu bisa banget nih milih FEB UHAMKA, fakultas dengan akreditasi A yang akan membantu kamu untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan keterampilan di bidang ekonomi dan bisnis. Prestasi mahasiswa FEB UHAMKA udah nggak perlu diragukan lagi deh. Kamu bakal menemukan hal baru kalau kamu mendaftar di FEB UHAMKA. Karena sekarang UHAMKA sudah membuka pendaftaran gelombang kedua untuk teman-teman semua. Halo semuanya, kembali lagi di YouTube UHAMKA Talk Podcast. Nah, spesial banget nih, kali ini kita kembali kedatangan teman-teman dari UKM. Mau tahu kan siapa? Langsung aja kita kenalan sama kakak yang ada di depan aku nih. Halo, dengan siapa namanya? Halo, aku dengan Emira Safwa, biasa dipanggil Kak Emira. Dari fakultas apa, semester berapa, terus ngejabat apa nih di HW? Aku dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pengetahuan dari Prodi PGSD, dan alhamdulillah di HW diamanatkan sebagai Wakil Ketua Umum. Wow, keren banget nih. Nah, sekarang kesibukannya lagi apa nih? Kan sekarang kuliah masih offline ya. Terus semua UKM kan juga belum beroperasi selama 100% gitu kan. Terus sekarang berarti apa nih yang lagi kamu kerjain? Kegiatan aku paling kuliah online, dan udah ada beberapa yang offline kayak praktik IPA itu udah offline. Terus kalau di UKM-nya sendiri kita ngerjain kegiatan-kegiatan yang udah kita rencanain, kayak ada LKBB, ada memanah, dan masih banyak lagi yang lainnya. HW sendiri itu UKM yang seperti apa sih? Terus apa singkatan dari HW? Terus kenapa namanya itu? HW itu singkatannya Hizbul Wathon, dan dia itu termasuk Orto Muhammadiyah. Jadi yang nggak bisa terpisahkan dari Muhammadiyahnya sendiri. Nah terus kenapa namanya Hizbul Wathon? Hizbul Wathon itu artinya pembela tanah air. Jadi waktu itu Kiai Haji Ahmad Dahlan dia memutuskan buat bikin Hizbul Wathon ini seperti kayak gerakan kepramukaan kayak gitu. Jadi hampir sama nih kita sama pramuka sebenarnya. Nah, berarti letak perbedaannya di mana tuh? Letak perbedaannya itu cuman ada di nilai keislamannya. Jadi HW itu lebih misalkan kita kan ada sidang AIKA ya kalau pengen semester akhir. Nah, itu biasanya kita menggali apa aja sih yang ditanyain nanti di AIKA-nya. Terus kita juga ada pengajian-pengajian gitu, pengajian rutin. Terus masih banyak lagi dah pokoknya. Oke, berarti ini antara kombinasi dari kemuhammadiyahan dan juga kegiatan-kegiatan di pramuka ya. Iya. Nah, biasanya tuh kalau lagi kuliah online offline kayak gini kan kita semua kegiatan masih sangat dibatasin gitu ya buat kegiatan di kampus. Terus latihannya tuh gimana? Apakah kamu tetap latihan tiap minggu atau gimana? Kalau HW sendiri kita udah latihan tiap minggu juga sih Kak. Kayak kemarin itu baru ada badminton sama LKBB juga udah dijalanin. Terus ada juga kegiatan online-nya karena masih banyak teman-teman HW-nya yang di luar kota kan. Jadi masih ada juga kegiatan yang online-nya berbasis online, kayak misalkan materi HW-nya karena belum semua 100% mereka tahu HW itu apa kayak gitu. Jadi baru ngenalin HW-nya lewat Zoom meeting, kita bertatap maya kayak gitu sih. Sekarang anggotanya udah berapa banyak sih? Kalau pengurusnya itu ada 12 orang pengurusnya. Calon kadernya yang bakalan kita orientasi insya Allah itu ada 30-an. Oh, lumayan banyak ya. Tapi Hizbul Wathon sendiri ini itu udah berdiri dari tahun kapan sih? Udah angkatan keberapa nih sekarang? Kalau Hizbul Wathon di UHAMKA itu dari 2012. 2012. Jadi angkatan keberapa ya? Ya tau lah, udah banyak lah gitu, dari 2012 pokoknya. Dari 2012 udah lumayan banyak banget ya berarti. Tapi kalau aku boleh tanya, ini
Hizbul Waton tuh cuma ada di tingkat universitas atau di semua tingkat tuh ada? Kalau di semua tingkat itu ada. Kalau HW itu dari mulai SD, SMP, SMA sampai universitas yang Muhammadiyah itu udah pasti ada Hizbul Waton. Nah, aku pengen tahu nih, kamu awalnya ikut Hizbul Waton tuh kenapa? Apa yang bikin kamu tertarik? Kalau aku dari SMA sih ya, dari Iya. SMA aku ikut HW juga di SMA. Terus pas kuliah ada HW lagi, ya udah mau nerusin lagi aja karena udah tertarik dari SMA juga kan, kayak kegiatan berkemahnya. Aku juga suka sosialisasi sama orang banyak, jadi kayaknya seru nih ikut-ikut, ya udah ikut-ikut akhirnya keterusan. Karena emang udah suka berarti ya dari Iya. SMA ya. Iya. Emang dulu SMA-nya di mana? Di SMA Muhammadiyah 1 Keramat Raya. Keramat Raya. Oh, Sebelah PMI. Oke. Berarti sekarang lanjut lagi ke Universitas Muhammadiyah ya. Iya. Nah, berarti ini dong udah ngerasa tahu banget HW dong, ya kan? Udah banyak pengalamannya gitu nih yang Iya. didapat dari SMA gitu. Bahkan makanya sekarang mungkin bisa menjadi wakil ketua umum ya kan. Nah, di HW sendiri ini kegiatannya tuh ada apa aja sih? Banyak sih kegiatannya. Kita ada latihan badminton, kita ada memanah juga, ada LKBB, latihan baris berbaris. Jadi tuh setiap upacara biasanya gerakan gerakan paskibranya itu biasanya dari Hizbul Waton. Sampai kita punya banyak peralatan paskibra yang ada di sekret kita. Terus kegiatan intinya tuh apa sih? Kegiatan intinya kita pertama ada orientasi ya. Jadi setiap mahasiswa baru yang baru pengen ikut HW ini kan pasti harus diorientasiin dulu nih. Kayak misalkan kayak kita ODI gitu kan. Iya. Ya. Nah, untuk kegiatan orientasinya tuh biasanya ngapain aja? Atau dia orientasi yang kayak pergi keluar, kemah, terus ada jurit malam kah? Kayak biasanya mau jadi OSIS atau anak hima kan kadang ada aktivitas yang seperti itu kan. Nah, kalau ini kegiatannya apa? Kita kegiatannya kemah sih di ini. Biasanya kita di Gunung Bunder. Ke Gunung Bunder. Iya. Berarti itu semuanya tadi ada berapa? 30 sama pengurus 12. Jadi 42 orang mau kemah bareng-bareng ke Gunung Bunder. Iya. Oh, keren banget loh. Berarti nggak cuma kegiatan di dalam kampus aja ya. Iya. Nah, kalau untuk kayak kegiatan misalnya pergi ke gunung, entah hiking atau apapun itu, apakah hanya di waktu saat orientasi atau gimana? Oh enggak, kita juga ada family camp. Family Camp ini Iya, itu kapan? dia di pertengahan sih. Jadi kita nyambungin sama demisioner alumni Hizbul Waton yang udah lulus nih kuliahnya. Kita nyatu lagi nih sama bareng maba-mabanya kayak gitu. Jadi semuanya disatuin tuh di situ. Camping bareng-bareng sama semua alumni ya? Iya, semua Pasti alumni. buat ngejaga rasa kekeluargaannya Iya nggak sih? banget. Karena kan kadang kalau misalnya kita ikut organisasi atau komunitas kayak UKM gitu kan, kadang beberapa orang, entah mereka yang udah jadi alumni atau bahkan baru mau masuk nih, terus kayak ya udah nggak ada kabar, nggak tahu ada kontribusi apa selanjutnya ya nggak sih? Nah, berarti kan HW sendiri ini punya cara dong untuk mempertahankan anggota-anggotanya ya nggak? Iya dong. Salah satunya dengan cara family camp itu tadi. Dan apalagi yang bikin anggotanya dibetah nih biar nggak pada suka keluar atau yang musiman doang gitu. Kita selalu mengeksplor yang baru-baru lagi nih biar kegiatannya nggak bosen, nggak itu aja kayak gitu sih. Kayak lebih apa nih yang baru, apa yang harus bisa dikembangin lagi ke depannya, selalu mencari kayak gitu biar semuanya tuh betah di dalam karena situ. kan tadi kegiatan intinya kan sebenarnya memanah ya. Iya. Berarti dicari juga kegiatan-kegiatan pendamping ya nggak? Iya. Kalau sekarang lagi pengen mengusulkan apa nih atau kegiatan apa yang kayaknya harus ada nih di Hizbul Waton gitu, yang asik nih, apa tuh? Kalau kita sih pengennya berkuda ya, karena kan ini keren loh berkuda. Aku juga rasanya pengen langsung daftar gitu. Tapi ya dilihat Iya lagi ya sih, dari itunya, dari
segi dananya, Iya, kalau perawatan, iya, ya kalau kan? kudanya kuda yang di abang-abang sih bisa gitu kan. Atau kayak yang di Cimory itu kan yang gini-gini Iya. doang. Kalau nggak yang pakai koin dimasukin, itu kan beda. sih Kuda itu. beneran kan Iya, ya mahal. Tapi ya gitu deh, mahal. Iya mahal banget sih Segalanya. emang. Soalnya setahu aku kayak sekali datang tuh bisa 250 sampai 300 ribuan dan cuma beberapa jam gitu kan, Iya. sejam atau sejam setengah. Ya tapi nggak apa-apa sih kalau kampus mau menyediakan ya. Cuma tuh beli kuda, Gimana ya? beli kuda terus habis itu belum lagi beli lapangan. Amin. Kan kalau main kuda di parkiran PGSD nggak bisa gitu. Pengen miring. Bisa. Kasihan kudanya sih sebenarnya. Tapi pasti banyak lah ya kegiatan-kegiatan lain gitu kan yang bisa dihadirkan biar teman-temannya pada betah gitu kan. Nah, selain trik nih atau tips dari teman-teman HW biar anggotanya betah, pasti ada sesuatu hal dong yang kalian kasih nih untuk para anggota nih. Contohnya apa sih didikan dari HW yang mungkin para anggotanya itu nggak dapat di lingkungan luar? Lebih ke ininya apa cara pengkaderannya kan udah pasti berbeda ya di setiap UKM, pasti cara nggak pengkaderannya itu pasti beda. Nah, kita lebih utamanya kekeluargaan nomor satu. Iya benar sih, karena itu yang benar-benar bikin betah dan nyaman Iya, gak sih? karena kalau udah nyaman udah nggak mau pisah gitu. Iya, kalau iya itu yang mana nih maksudnya? Mau keluar gimana ya? itu general sih untuk Iya. semua urusan, kayak kalau udah nyaman emang sulit berpisah Iya, gitu. makanya itu Apalagi harus- di komunitas emang harus ada rasa nyaman ya kan? harus Nah. ada banget. Terus berarti selain itu kamu ini proses latihannya itu kayak gimana sih? Atau misalnya setiap minggu itu selalu apa tadi memanah, terus badmintonnya tiap hari apa, atau mungkin beberapa bulan sekali atau gimana? Terus Kalau yang datang nih langsung mereka ber-40 atau dapat giliran? Nah. kalau kita ini dia langsung ber-30 itu Oh, ya. semuanya datang. Iya, terus latihannya itu seminggu sekali dan itu dikombinasin, kan kita punya beberapa bidang. Iya. Jadi dikombinasin, misalkan minggu ini bidang 1, nanti minggu depannya bidang 2 kayak gitu. Jadi tiap minggu itu ganti bidang. Iya. Oke, biar lebih ini ya, apa serius gitu, biar lebih mendalami gitu. Soalnya kalau satu hari dipecah jadi beberapa bagian kan jadi agak susah fokus. Iya, nggak efektif juga. Iya, benar-benar. Karena kebanyakan Efektif. kita satu hari ya udah itu aja yang kita bahas kayak gitu sih biasanya. Iya sih, biar lebih ngelotok gitu kan ilmunya. Iya. Aku juga sebenarnya penasaran gitu gimana cara memanah, kayak keren aja gitu loh ngelihat orang bisa megang panah, terus kayak ih keren banget kayak di film-film gitu, pengen. Itu maksudnya bener-bener panah beneran kan? Iya dong, panah beneran dong. Kita juga ada yang ngajarin dari Nah, yang ngajar siapa? langsung dari TNI-nya kita waktu tahun kemarin. Dari TNI-nya diajarin kita ke yang Cijantung tuh, deket Cijantung. Pokoknya kita di situ, setiap itu ke situ. Dan Tapi itu kalau untuk pelatih mingguannya tuh siapa? Apa dari alumni atau dari TNI juga? latihan tiap minggunya kita yang tahun kemarin itu dari alumni sama pelatihnya. Jadi kita nggak setiap minggu sama pelatihnya juga. Di mix ya. Iya, jadi ada alumni yang bisa, ya udah kita sama dia dulu, nanti baru lagi sama pelatihnya gitu, biar selang-seling aja. Susah gak sih belajar memanah? Kalau memanah hati itu kan lebih gampang gitu. Ya. Iya sih. Apa nih kayak hal yang spesial banget tuh dari olahraga memanah? Ini sih lebih kayak keren sih, Iya, bener, keren kalau kan? megang panah tuh Kayak udah berasa keren pahlawan banget. gitu, berasa kayak gila keren banget. Keren banget dah. Sampai UKM lain juga sering kan kemana, ke secret kita kan. Buat belajar memanah. Iya, Oh, boleh. Boleh lah. Oh, Itu kirain memperbolehkan. iya, maksudnya kirain kayak ya udah emang buat anak HW aja nih. Enggak juga. Peralatannya gitu. Enggak, Berat kalau- gak sih megang panah tuh? Tergantung sih, dia ada ukuran-ukurannya gitu. Ada yang berat, ada juga yang enggak. Tergantung dari Berat badan kita kah atau dari gimana? ininya, busurnya. Oh, dari busur. Dari busurnya.
Kirain kayak dikelompokkan berdasarkan berat badan aku gitu. Enggak. Misalnya aku kurus nih, berarti panahnya dapatnya yang kecil. Enggak, gitu. itu sama semua. Nih sayang aja nih aku udah semester tua aja baru tahu gitu kan. Oh ternyata ada UKM yang ngajarin memanah loh secara profesional ya. Nah tadi kan ini kegiatannya tuh banyak banget ya. Dari memanah atau bahkan badminton, camping segala macam. Udah ada belum sih prestasi yang dihasilkan dari kegiatan di UKM HW ini? Kalau prestasi karena kita HW itu di tingkatnya univ ya, biasanya kita yang ngadain prestasinya itu sendiri. Kayak misalkan kita yang buat lomba nih buat anak SMP, SD sama SMA-nya semua gitu. Dia iya. Berarti kalian yang bikin eventnya ya? Iya, karena kan kita tingkatnya udah univ nih, susah juga buat mencari prestasi di luar. Jadi kebanyakan tingkat univ ini yang mengadakan prestasi itu. Menyediakan fasilitas ya? Iya, kayak kemarin. Udah berapa lomba tuh yang kalian bikin? Kemarin kita udah satu Hizbul Hizbul Watan Festival, HW Festival. Itu kemarin kita diadainnya juga pas bulan puasa. Jadi ngirimnya online karena kemarin masih pandemi juga kan. Oh gitu, ngirimnya online. Iya, jadi kayak ada lomba pioneering, lomba nyanyi, paduan suara, terus lomba pidato, kayak gitu kemarin kita ngadain itu sih. Pioneering itu apa? Pioneering itu kayak tali temali gitu loh. Oh, tali temali. Iya. Tapi nggak ada lomba yang memanah itu tadi? Enggak, kita belum sampai ke situ. Belum sampai ke situ ya. Tapi semoga soon ya. Semua kegiatannya kan keren banget gitu kan, kayak lomba memanah berasa kemarin nonton Olimpiade gitu. Keren banget, pokoknya keren banget. Nah, tadi kita udah ngobrolin kan tentang prestasi dari HW dan mendirikan sebuah fasilitas seperti lomba itu juga sebagai prestasi ya tentunya, karena nggak semua platform, nggak semua instansi itu bisa membuat hal yang serupa gitu. Banyak banget persiapan, dana, segala macam, dan perlu proses dan kematangan dan keberanian. Banget. Bener kan? Bener nah, coba dong, nih buat teman-teman kan pasti kan suka kepo nih soal HW dan sebagainya, atau mungkin kalian udah mulai tertarik nih, coba dong ajak teman-teman semua nih yang nonton untuk ikut HW. Buat teman-teman yang pengen ikutan HW nih, pengen bisa memanah, pengen ikutan camping bareng kita, pengen main badminton, siapa tahu ada berkuda juga ya kan, ayo boleh langsung aja masuk ke Hizbul Watan Uhamka, dicek aja Instagramnya HW_Uhamka. Tuh denger ya, ini kan kegiatannya super kompleks banget ya, nggak cuma olahraga, nggak cuma petualangan, dan juga kegiatan sosial ya. Iya. Tapi semuanya ini di dalam ruang lingkup yang diintegrasikan dengan hal-hal yang islami gitu, dengan tuntutan Rasulullah ya, tentunya banyak nilai-nilai bisa diambil gitu kan. Dan kita setelah ini masih mau lanjut lagi nih, setelah kita mau main You Games. Oke, sekarang kita udah ada di You Games nih, segmen yang paling seru tentunya, soalnya kita mau main games nih Kak. Dan kali ini kita mau main games jawab cepat nih, jadi nanti aku kasih beberapa pertanyaan ke kakak, dan kamu harus jawab dengan cepat. Oke, langsung saja kita mulai. Satu hal yang membuat kamu termotivasi untuk tetap berjuang. Orang tua sih. Cakep. Oke, langsung yang kedua nih. Sebutkan 3 kegiatan yang lagi kamu lakuin saat ini. Kuliah, rapat, dan rapat. Oke, kuliah, rapat, dan rapat. Emang jadi anak apa gitu? Aku kerjanya rapat dulu Kak. Hampir setiap hari rapat kali. Kamu ambil organisasi apa emangnya? Aku di sini HW, aku ikut Saman FKIP Uhamka juga. Terus di luar itu aku ada IPM juga. IPM tuh apa? Ikatan Pelajar Muhammadiyah. Oke, anak sibuk ya. Iya, terus gitu, tapi nggak main gitu, nggak nongkrong. Kalau diajak main ya sibuk mulu, nggak bisa rapat. rapat. Pokoknya organisasi dan UKM adalah nomor 1. Harus. Cinta pertama. Karang Taruna juga. Terus pacarnya gimana? Udah nggak. Udah. Terus pacarnya gimana? Pasti ada dong komplain kan. Sibuk mulu gitu. Nggak jalan-jalan, biarin gitu. Iya, baiklah, nggak apa-apa. Emang kadang harus ngalah sih. Iya.
Iya, memang kadang organisasi sama UKM tuh pacar pertama sebenarnya gitu. Gue ngerasa. Gak bisa gitu. Oke, lanjut. Role model kamu saat ini? Apa ya role model? Iya, panutan kamu nih, sosok yang kamu jadiin panutan sekarang siapa? Ayah aku lah. Ayah aku udah paling the best. Apa alasannya? Karena dia berjuang dia kan merantau sampai sekarang akhirnya menjadi dosen di Universitas Muhammadiyah Jakarta, UMJ. Oke, di ini dosen di UMJ ya. Iya. Kirain aku di UHAMKA juga. Enggak. Oke, emang dulu anak rantau dari mana? Dari Lombok. Dari Lombok. Berarti Iya. kamu sekeluarga asli dari Lombok tadinya? Iya. Oh, terus sekarang merantau ke Jakarta. Jakarta. Oke, alhamdulillah ya. Sekarang ayah bisa menghasilkan sesuatu yang luar biasa dan bisa menjadi panutan anak-anaknya. Wah, iya dong. Sudah pasti. Sudah pasti. Hal yang bikin kamu sedih? Nggak ada. Saya nggak Gila, kuat banget hidupnya loh. enjoy aja, Kak. Coba jawab, di mana tips and triknya biar gak ada sedih-sedih? Nih lihat di kameramen aja udah sedih banget gitu. Enjoy aja sih, gak usah terlalu dipikirin, hidup bakalan berjalan terus kan. Jadi kayak ya udahlah, gak usah. Berarti kamu bukan tim galau, Enggak. tim stres, aduh banyak Tidak. kerjaan nih gitu. Sebenarnya ada stresnya, tapi kayak ya udah dibawa happy aja. Kalau di stresin juga gak bakal selesai Iya kan. sih, Jadi bener di sih, bener juga. Makin dipikirin tuh makin tertunda. Iya udah Wah, jalanin gila aja sih, udah. gila sih. Baru kali ini nemu orang yang gak pernah sedih. Wah, keren. Berarti jiwa, stroke-nya tuh dapet banget ya. Wah, bukan lagi. Wah, bukan lagi. Oke, 3 kata yang mewakili Hizbul Waton di mata kamu. Keren, seru, sama amazing. Wow. Ini udah tercemin banget lah ya, kayak Hizbul Waton di hatinya gitu. Berarti berkesan banget nih kegiatan-kegiatannya ya. Iya. Keren banget. Ini makanya langsung daftar. Daftar. Oke, terakhir nih. Kegiatan apa yang paling seru di Hizbul Waton? Family camp. Family camp. Memangnya kenapa? Seru banget karena kita bakalan tahu nih alumni kita siapa aja, dan bakalan tahu kalau di atas gunung kan bakalan tahu nih sifat aslinya dari kakak-kakaknya Dah ini mah bohong, mencari jodoh ya. Bisa jadi juga tuh kayak gitu, bisa dapet juga kayak Iya, gitu. siapa tahu kan ya nggak ada yang tahu ya. Iya. Nyambi aja dulu gitu, banyakin relasi. Betul. Tapi kalau family camp biasanya kegiatannya apa sih? Atau mungkin camping, terus api unggun, barbecue atau gimana? Iya, camping, api unggunan juga, kita nyanyi. Pokoknya seru-seruan ya seru-seruan pokoknya ya? aja, pokoknya nggak ada Oke. tatar-tataran. Oke. Kayak udah Wah, keluarga aja udah namanya juga family keren camp. banget. Dan itu diadakan setiap setahun Setiap sekali? setahun sekali. Setahun sekali udah pasti ada ya? Udah pasti ada. Wah, mantap banget nih. Makasih banyak nih, kita udah main games yang super seru banget. Dan teman-teman juga pasti seru banget ya ngeliat kita main dan ngobrol nih dari tadi. Tapi sebelum kita berpisah, tolong dong nih kasih motivasi ke semua teman-teman yang nonton nih, biar mereka lebih semangat, biar lebih rajin belajar, dan mau menjadi mahasiswa yang aktif tentunya. Gimana coba? Buat teman-teman kalau lagi stres jangan dipikirin, dijalanin aja dan dibawa happy biar kitanya juga ikutan happy kesananya. Pokoknya harus happy, selalu bahagia. setiap Bener, hari. karena itu dopingan yang sesungguhnya sebenarnya. Iya. Itu tuh kayak semua letak masalah dari kesehatan, jiwa, raga, semuanya tuh ada di happiness. Happiness. Bener, happiness to yourself. Oke nih, buat teman-teman yang udah kepo banget nih pastikan soal HW, kegiatannya, mereka ngapain aja, latihan apa aja. Coba dong kasih tahu sosial media kalian untuk di follow nih dan dikepoin sama teman-teman kita nih. Ayo cek di Instagramnya di hw_uhamk. Nah di situ ada Google Form dan kalian bisa langsung masuk dan isi.
Oke, thank you banget nih Kak Sama-sama, Emira yang Kak. udah ngobrol panjang lebar. Kita semua udah tahu ya tentang Hizbul Waton, hal-hal yang menarik, bahwa di sini banyak banget loh nilai-nilai yang bisa kalian ambil positifnya, semuanya ada di Hizbul Waton. Makanya kalau kalian tertarik untuk join, langsung aja tadi kepoin Instagramnya. Dan terima kasih yang udah tonton video ini sampai habis. Saksikan terus video kita selanjutnya. Jangan lupa untuk like, comment, dan Subscribe. see you. Woo!